hanya menyangkut perayaan Paskah, tapi para penafsir atau para ahli yakin bahwa sebenarnya ada dua perayaan yang digabungkan, yaitu perayaan Paskah dan tadi kita sudah baca bersama-sama perayaan roti tidak beragi. Jadi itulah kekuatan dari perayaan Paskah Yahudi, ketika setiap anggota keluarga boleh menghayati kembali apa artinya menjadi budak dan apa artinya hidup bebas. Merdeka. Tapi kalau pernah makan maca, enak juga sih sebenarnya. Oke. Tanpa ragi. Tapi itulah simbol ya. Jadi menghilangkan ragi dari roti itu menjadi lambang membersihkan diri dari dosa, hidup sederhana. Sahabat EKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab bersama saya, pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci, lalu kemudian kita akan menggali pesan-pesan yang sangat berharga, mutiara yang sangat bernilai dalam setiap teks yang kita ulik, dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Keluaran pasal 12. Ayat 1-28, Keluaran pasal 12 ayat 1-28 diberi judul Menghidupi Masa Kini Melalui Ingatan Masa Lalu. Menghidupi masa kini melalui ingatan masa lalu. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan yang akan menolong kita mengulik Keluaran pasal 12 ayat 1-28 telah hadir di studio Pendeta Agustinus Setiawidi, PhD, sebagai dosen biblika di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi 27. Salam jumpa, Pak Pendeta. Salam jumpa kembali. Pak Pendeta Agustinus Setiawidi yang akan menolong kita bersama mengulik teks Keluaran pasal 12 ayat 1-28, menghidupi masa kini melalui ingatan masa lalu. Di STFT Jakarta, selain sebagai dosen, Pak Saya sebagai Wakil Ketua 1 untuk bidang akademik. Wakil Ketua 1 untuk bidang akademik. STFT Jakarta, alma mater saya. Dia waktu S1. Baik, kita akan mulai saja. Kita mulai dalam doa. Mari silakan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau beri kesempatan untuk terus menggumuli firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Kami percaya bahwa apa yang telah menjadi kesaksian dari nenek moyang rohani kami tetap dapat kami baca, kami pahami, kami mengerti, dan dengan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus kami boleh memperoleh makna dan pesan yang akan kami wujudkan di dalam kehidupan kami, yang juga akan menjadi penuntun bagi kami untuk mengambil berbagai macam keputusan di dalam hidup kami. Karena itu, tolonglah ya Tuhan agar kami dimampukan untuk memperoleh semua anugerah dan kasih karunia itu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Amin. Saya membaca Keluaran pasal 12 ayat 1-28. Perikop ini diberi judul Ketetapan Perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini menandai awal segala bulan bagimu. Itulah bulan pertama bagimu tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, setiap orang harus mengambil seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil, ia bersama tetangga yang paling dekat rumahnya harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah jiwa. Perkirakanlah pembagian mengenai anak domba itu menurut keperluan tiap-tiap orang. Kamu boleh mengambil anak domba atau kambing, tetapi harus yang tidak bercela, jantan dan berumur 1 tahun. Kamu harus menyisihkannya sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja.
Kemudian sedikit dari darahnya haruslah diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas di rumah-rumah tempat mereka memakannya. Dagingnya harus dimakan malam itu juga. Daging itu dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, melainkan harus dipanggang di atas api, lengkap dengan kepala, betis, dan bagian dalamnya. Janganlah kamu sisakan apapun dari daging itu sampai pagi. Apa yang tersisa sampai pagi harus kamu bakar habis. Beginilah kamu memakannya. Dengan pinggang terikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan, makanlah dengan buru-buru. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi tanah Mesir. Semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan atas semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah tempat kamu tinggal. Ketika aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kebinasaan di antara kamu ketika aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama, kamu sudah harus membuang segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7 harus dilenyapkan dari Israel. Baik pada hari pertama maupun pada hari ke-7, kamu harus mengadakan pertemuan yang kudus. Pada kedua hari itu, pekerjaan apapun tidak boleh dilakukan. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus merayakan hari raya roti tidak beragi, sebab tepat pada hari itu aku membawa barisan-barisanmu keluar dari tanah Mesir. Kamu harus merayakan hari itu turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Pada bulan pertama, tanggal 14 bulan itu di waktu petang, kamu harus makan roti tidak beragi sampai tanggal 21 bulan itu di waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi harus dilenyapkan dari jemaah Israel, baik warga pendatang maupun warga asli. Apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Di segala tempat tinggalmu, kamu harus makan roti tidak beragi. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah bejana. Dan darah itu harus kamu bubuhkan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Tidak seorang pun dari kamu boleh keluar rumah sampai pagi. Tuhan akan menjelajahi Mesir untuk menulahinya. Ketika ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk menulahimu. Kamu harus melaksanakan hal itu sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Apabila kamu tiba di negeri yang akan Tuhan berikan kepadamu, seperti yang difirmankannya, kamu harus melaksanakan ibadah ini. Apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apa arti ibadah ini bagimu, maka kamu harus berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan sujud menyembah. Orang Israel pergi dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikian mereka lakukan. Ya, ada 28 ayat para sahabat. Di Keluaran pasal 12 ini tentang ketetapan perayaan Paskah. Ini terletak gitu ya, teks ini di antara peristiwa-peristiwa tulah dan sebelum tulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Mengawali segmen yang pertama ini, Bapak Pendeta bisa beri penjelasan nih apa maknanya nih di antara peristiwa-peristiwa tulah yang mengancam, lalu kemudian Tuhan beri ketetapan tentang perayaan Paskah. Kalau ditanya maknanya, mungkin tidak terlalu mudah juga untuk menjawab, tapi kalau
kita membaca buku-buku tafsir begitu ya, buku komentar, maka diskusi yang kita baca di sana adalah mengapa Keluaran 12 ini disisipkan. Jadi mereka tiba pada kesimpulan bahwa ini dengan sengaja disisipkan pasal ini sebelum tulah yang terakhir. Jadi ini seperti menjadi titik pusat yang menghubungkan kisah tentang tulah-tulah dan kisah tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, walaupun judulnya hanya menyangkut perayaan Paskah, tapi para penafsir atau para ahli yakin bahwa sebenarnya ada dua perayaan yang digabungkan, yaitu perayaan Paskah dan tadi kita sudah baca bersama-sama perayaan roti tidak beragi. Nah, kedua perayaan ini kalau diteliti begitu menurut para pakar, ini adalah dua perayaan yang terpisah. Paskah itu perayaan orang nomaden yang berpindah-pindah, sedangkan perayaan roti tidak beragi itu perayaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah mapan tinggal di satu tempat, dan ini terkait dengan masyarakat pertanian sebenarnya, pertanian yang menghasilkan sereal, gandum ya, gandum gitu. Nah, jadi secara umum kalau kita membaca buku-buku tafsir, kita akan tiba pada kesimpulan bahwa kisah ini disisipkan, dan karena itu apa yang kita baca dapat dipastikan ini bukan bentuk yang paling awal, paling kuno. Jadi ini mungkin bentuk yang kemudian ya relatif belakangan, karena tidak menggambarkan bentuk yang paling awal dari perayaan Paskah. Pasti mengalami perubahan. Praktiknya itu pasti mengalami perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Biasanya diskusinya itu di seputar ini. Yang pertama, kapan kedua perayaan tersebut digabungkan? Nah, para ahli tidak terlalu yakin juga apakah mereka bisa mengambil kesimpulan. Tapi kalau kita membaca 2 Raja-Raja 23 ayat 21 dan seterusnya, itu cerita tentang bagaimana Raja Yosia mempraktikkan kembali Paskah yang sudah lama tidak dirayakan. Nah, jadi kita bisa membayangkan Paskah dan nanti ketika digabungkan perayaan roti tidak beragi itu dirayakan, tapi bagaimana bentuknya, apa saja yang harus dilakukan ya, apakah benar-benar persis seperti yang kita baca di dalam Keluaran 12, kita tidak tahu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi paling tidak ketika Yosia menjadi raja, kita bisa membayangkan bahwa ada satu bentuk perayaan Paskah yang dikenal, dan itulah yang dirayakan. Tapi detailnya seperti apa, kita tidak tahu. Nah, pasal ini kan juga mengasumsikan bahwa Paskah itu perayaan yang dilakukan di rumah-rumah, kan? Rumah-rumah pribadi. Jadi tidak perlu dirayakan di bait suci misalnya. Nah, tapi ketika zaman Yosia, kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 23 itu, kita bisa mengasumsikan bahwa Paskah itu dilakukan di tempat suci di Yerusalem, begitu. Nah, mungkin saja ini merupakan perkembangan, modifikasi dari praktik sebelumnya, dan nanti ketika orang-orang di Yehuda dibuang ke Babel, begitu. Nah, di sanalah perayaan Paskah dan roti tidak beragi ini dirayakan kembali. Jadi tidak pernah mati ya perayaan Paskah dan roti tidak beragi ini, walaupun kita tidak tahu bentuk yang paling
awalnya seperti apa ya, kita tidak tahu, tapi lama-kelamaan kita tahu ini ada perkembangan, mungkin dimodifikasi begitu ya, ditambah atau dikurangi, tapi yang jelas ini terpelihara karena dari sini kita juga tahu bahwa peristiwa Keluaran ini adalah salah satu peristiwa yang amat sangat penting bagi bangsa Israel. Tanpa peristiwa Keluaran tidak ada bangsa Israel. Nah, kira-kira. Jadi ini penting sekali. Jadi sangat masuk akal jika perayaan ini terus dipelihara, walaupun dimodifikasi, direvisi, berubah dan sebagainya, tapi ini tetap dirayakan bahkan sampai hari ini, sampai saat ini. Nah, jadi itulah latar belakangnya mengapa disisipkan. Jadi sebenarnya sulit juga bagi kita untuk membayangkan ya. Jadi kan ini belum keluar. Iya. Tulah ke-10-nya juga belum terjadi. Nah, ada cukup banyak ahli yang percaya bahwa sebenarnya kitab Keluaran ini adalah kitab liturgi. Artinya liturgi itu yang membungkus cerita di dalam Keluaran sehingga kita menemukan cukup banyak praktek-praktek yang kelak nanti dimasukkan. Jadi komponen-komponen liturgi di kemudian hari itu berasal dari peristiwa Keluaran. Nah, karena Paskah ini adalah hari raya tertua Israel, dan peristiwa Keluaran itu mewakili lahirnya bangsa Israel, jadi ada kecocokan di antara keduanya. Nah, perayaan roti tidak beragi ini sebenarnya yang sepertinya awalnya itu terpisah. Tapi karena keduanya itu berada di satu musim semi, jadi keduanya mungkin ya dengan mudah bisa dikaitkan, dijadikan satu sebagai pengingat siapakah kami, siapakah kita. Kita adalah keturunan dari nenek moyang kita dulu yang diperbudak di Mesir, lalu keluar dari sana, dan kita akan mengingat apa yang dialami oleh nenek moyang kita. Caranya ialah dengan merayakan Paskah dan roti tidak beragi. Jadi ini sangat Israel atau kelak kemudian sangat Yahudi, karena ini memang peristiwa yang pernah dialami oleh nenek moyang Israel yang tidak akan pernah dilupakan, karena peristiwa ini amat sangat identik dengan lahirnya bangsa Israel. Karena begitu. Tanpa peristiwa Keluaran tidak ada mereka. Jelas tidak ada. Tidak ada. Jadi ini peristiwa sangat penting. Betul. Dan lewat perayaan Paskah dan roti tidak beragi, ya, mereka terus menghidupi. Ya, mereka hidup di zaman mereka masing-masing. Ya. Yang menguatkan mereka itu masa lalu, kira-kira begitu. Masa lalu lah yang menguatkan mereka untuk tetap hidup di masa kini dengan belajar dari pengalaman nenek moyang mereka. Begitu kira-kira. Baik, Pak Pendeta, kita akan lanjut di segmen yang kedua untuk melihat perayaan Paskah maupun juga perayaan roti tidak beragi yang kemudian dua perayaan itu dijadikan satu. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini kita mengulik Keluaran pasal 12 ayat 1-28, diberi judul Menghidupi Masa Kini Melalui Ingatan Masa Lalu. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang tersedia. Narasumber pada episode kali ini, Pendeta Agustinus Setiawidi, THD, dosen Biblika dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, akan dengan senang hati merespon tanggapan ataupun juga pertanyaan dari para sahabat. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Ya. Perayaan Paskah ini di teks Keluaran pasal 12 dirayakan di rumah-rumah. Berarti melibatkan nih anggota keluarga. Anggota keluarga ada ibu, bapak, ada anak. Ini maknanya apa ya? Rasanya kuat sekali itu justru dirayakan di keluarga-keluarga, di rumah-rumah dan pasti melibatkan semua anggota keluarga. Semua, ya, betul. Ya, jadi jelas pertama-tama ini perayaan yang amat sangat erat kaitannya dengan pengalaman sebuah bangsa. Kita mengenal sebagai bangsa Israel. Nah, tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perayaan ini mengalami perkembangan, modifikasi, dan sebagainya. Nah, pada akhirnya perayaan Paskah ini dirayakan di rumah-rumah. Setiap tahunnya keluarga-keluarga yang masih menghayati iman mereka sebagai bagian dari bangsa Yahudi, orang Israel kuno itu mempraktikannya. Sekarang liturginya itu pasti sudah berbeda dengan apa yang kita bisa bayangkan di dalam Keluaran 12. Jadi apa yang kita baca di dalam Keluaran 12 itu seperti diperagakan kembali. Diperagakan kembali. Intinya adalah di dalam peragaan kembali itu, di dalam perayaan Paskah itu, yang diingat itu tindakan Allah. Jadi Allah yang bertindak, Allah yang mendengar teriakan orang Israel, Allah yang mengeluarkan, membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi intinya Allah yang membebaskan. Itu pokok teologisnya, kira-kira begitu yang dirayakan. Nah, setiap keluarga boleh merayakan penyelamatan Allah itu, tindakan Allah itu. Allah mengerjakan keselamatan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kira-kira begitu. Nah, ini seperti, mungkin saya keliru, tapi sejumlah ahli mengatakan, pakar mengatakan ini seperti medium sakramental begitu, sakramen ya. Untuk menjadikan peristiwa Keluaran itu menjadi nyata dan efektif bagi generasi berikutnya. Nah, jadi ketika keluarga-keluarga merayakan Paskah, mereka memerankan kembali, kira-kira begitu. Orang-orang yang pada waktu itu memang bersiap untuk. Betul. Jadi ini bukan fiksi bagi orang Yahudi yang merayakan Paskah ini. Ini bukan fiksi, tapi sungguh-sungguh pengalaman yang dialami oleh nenek moyang mereka, dan peragaan ulang itu di dalam perayaan Paskah itu seperti peristiwa penyelamatan yang asli, kira-kira begitu. Jadi memang kalau kita bukan orang Yahudi atau keturunan orang Israel kuno, agak sulit membayangkan ya, karena kita masing-masing punya latar belakang budaya masing-masing. Sebagai orang Kristen di seluruh dunia juga pasti punya latar belakang masing-masing. Mungkin tidak terlalu mudah untuk membayangkan, karena kita bukan bagian dari bangsa yang nenek moyangnya dulu pernah diperbudak di Mesir. Jadi ingatan itu amat sangat penting. Beberapa kali ingat bahwa dahulu nenek moyang kamu di Mesir diperbudak. Nah, jadi
ingatan itu menjadi kekuatan yang berdialog. Jadi membantu orang-orang yang merayakan Paskah itu untuk mengingat masa lalu dan menghadirkan apa yang telah terjadi di masa lalu itu kepada kehidupan mereka. Itulah sebenarnya yang dilakukan di dalam di dalam perayaan Paskah. Liturgi dari Paskah itu sebenarnya dengan mudah bisa kita download begitu ya di internet. Anak-anak sebagai bagian dari keluarga itu berperan aktif. Jadi salah satu pertanyaan yang masih saya ingat ya, saya pernah ikut Paskah orang Yahudi. Sudah lama, sudah mungkin lebih dari 10 tahun yang 15 tahun yang lalu. Salah satu pertanyaannya adalah mengapa? Nah, mengapa malam ini berbeda dari malam-malam sebelumnya? Mengapa malam ini kita harus makan sayur pahit? Seperti mengapa? Nah, lalu nanti ada jawabannya. Ada beberapa lagu yang mereka nyanyikan untuk apa? Untuk mengingatkan mereka apa sebenarnya yang terjadi pada malam itu, ketika Tuhan akan membebaskan mereka dari Mesir. Nah, jadi itulah kekuatan dari perayaan Paskah Yahudi, ketika setiap anggota keluarga boleh menghayati kembali apa artinya menjadi budak dan apa artinya hidup bebas, merdeka. Kan tadi Bapak Pendeta sudah menjelaskan ya, ritusnya itu kan mengalami perkembangan begitu. Tapi perayaan itu harus dirayakan gitu sampai sekarang ya. Yang mengajukan pertanyaan tadi itu siapa? Orang tua kah? Kepada anak, lalu kemudian dari usia berapa anak-anak sudah bisa ikut bersama? Karena memang ini kan dilakukan di rumah. Iya, betul. Prinsipnya semua keluarga diikut sertakan. Lalu kalau kita orang Kristen akan mengatakan liturginya ya, liturginya itu sudah ada, bervariasi, tapi pada intinya itu apa yang kita baca di dalam Keluaran itu. Tadi memang kita tidak membaca liturginya kan ya. Pertama biasanya kan ada salam berkat. Lalu nanti ada pembacaan, ada pujian. Nah, lalu ada semacam dialog melalui pertanyaan-pertanyaan. Anak-anak lah yang disuruh bertanya. Oh, anak-anak yang suruh bertanya. Saya ingat waktu itu anak-anaknya yang bertanya, mengapa malam ini berbeda? Mengapa kita hanya makan sayur pahit? Mengapa roti kita tidak beragi matcha? Mengapa kita makan matcha? Dan seterusnya. Nah, lalu dijelaskan sesuai dengan apa yang dialami oleh orang Israel dalam Keluaran 12. Nah, itu sebenarnya yang justru pertanyaan itu datang dari anak-anak, baru kemudian nanti akan diberikan jawaban mengapa malam ini berbeda dari malam-malam sebelumnya. Mengapa makanan yang kita makan pada saat ini berbeda kira-kira dari makanan yang sebelumnya. Baik, Bapak Pendeta, kita lanjutkan ya. Kita melihat teks ini. Dari teks ini sendiri, elemen-elemen apa sih yang Bapak Pendeta bisa amati yang ada dalam teks Keluaran pasal 12 ini? Apa yang Bapak bisa lihat begitu dari setiap teks ini? Yang jelas ini adalah teks yang amat sangat penting ya untuk orang Yahudi, tentu saja yang religius ya, artinya yang masih mengamalkan menghayati iman mereka sesuai dengan apa yang diwariskan oleh orang tua atau siapa saja. Nah, Keluaran yang sekarang ya dramatisasi atau diperagakan ulang melalui Paskah itu sebenarnya setiap tahun dikenang ya oleh orang Yahudi di berbagai belahan dunia. Dan salah satu yang bagi saya amat sangat
penting adalah, walaupun saya orang Kristen ya, soal bagaimana manusia itu harus hidup dengan bebas, dengan mandiri. Itu penting karena kita tidak bisa hidup menjalankan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki melalui hukum, ketetapan, perintah, dan sebagainya sebagai bangsa yang diatur atau bergantung kepada bangsa lain. Karena itu modal yang paling utama adalah kemandirian, kemerdekaan, kebebasan untuk memilih bagaimana saya harus hidup sesuai dengan apa yang saya imani. Nah, ini kan sebenarnya sesuai juga dengan filosofi bangsa kita yang tertuang di dalam Undang-Undang 45. Kebebasan itu milik semua bangsa, kemerdekaan itu bangsa. hak semua bangsa. Termasuk juga bagi mereka. Iya, begitu. Semua bangsa di dunia harus merdeka, harus independen. Sebab hanya dengan kemerdekaan itulah setiap bangsa boleh menentukan nasibnya sendiri untuk melihat ke depan visi misi mereka. Sama seperti bangsa Indonesia juga. Setiap bangsa, kalau secara alkitabiah ya, sebagaimana kita baca di dalam Keluaran ini, harusnya setiap bangsa merdeka, independen untuk menentukan visi dan misi masing-masing. Begitu. Dan ketika ada penguasa yang sama sekali tidak mau memberikan itu, lalu kemudian Tuhan sendiri yang berhayati berjalan bersama dengan mereka. Yang selama ini dihayati itu. Jadi ini cerita tentang Tuhan. Ya. Cerita tentang Tuhan yang membebaskan bangsa Israel. Cerita tentang Tuhan melalui bangsa Israel yang ingin mengatakan bahwa modal utama sebuah bangsa adalah kemerdekaan. Tanpa kemerdekaan sulit bagi sebuah bangsa untuk hidup sesuai dengan visi bangsa itu. Ya, seperti itu. Baik, Pak Pendeta. Kita tiba di pertanyaan tentang makna teologis ya, baik itu Paskah maupun juga roti tidak beragi yang memang sudah disatukan. Makna teologis bagi umat Israel, tetapi juga nanti kita lihat apakah ada kontinuitasnya dengan Paskah yang kita rayakan Kristen, lalu kemudian adakah juga diskontinuitasnya itu sejak kapan begitu. Nanti kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan bersama-sama berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28, diberi judul Menghidupi Masa Kini Melalui Ingatan Masa Lalu dengan narasumber Pendeta Agustinus Setiawidi PhD. Kita tiba di segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar
yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut segmen ketiga, segmen penutup. Makna teologisnya nih Pak Pendeta, baik perayaan Paskah maupun juga perayaan roti tidak beragi bagi orang-orang Israel. Ya, jadi inilah sebenarnya yang sangat relevan ya untuk setiap orang yang merayakan perayaan ini. Jadi jelas bahwa kalau kita ikut merayakan Paskah bersama orang Yahudi, kedua perayaan ini sudah dijadikan satu. Lengkap dengan liturginya, mungkin sesuai dengan masa atau kelompok masing-masing. Tapi pada prinsipnya intinya adalah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan dengan begitu sebenarnya pertanyaan apa artinya itu menjadi penting kan? Pasti mereka yang mempraktikannya itu, melakukannya itu pasti ingin memperoleh sesuatu kan. Sama seperti setiap orang beragama melaksanakan kewajibannya, ingin tahu apa artinya, apa maknanya bagi kita. Yang pertama jelas pembebasan. Jadi memperingati pembebasan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi makna teologisnya jelas adalah ini tindakan Tuhan, Allah yang bertindak, Allah yang ikut mengintervensi kan sebenarnya sejarah, dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan umatnya begitu. Jadi kalau kita masih ingat bagaimana Tuhan memilih Abraham, dia berjanji bahwa Abraham akan menjadi bangsa. Nah, kita harus ingat menjadi bangsa yang besar. Bagaimana mungkin bangsa besar itu hidup di dalam perbudakan. Nah, jadi kalau kita adalah bagian dari orang Israel, maka pembebasan itu amat sangat penting, amat sangat berharga. Sulit dibayangkan tanpa kemerdekaan orang Israel akan menjadi bangsa sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi pertama jelas itu pembebasan, makna teologis, kemerdekaan, kemandirian. Peristiwa pembebasan atau keluaran dari Mesir ini juga menunjukkan pentingnya keberanian dan kepatuhan Israel terhadap perintah Allah. Jadi kita bisa membayangkan meskipun ada pemimpin Musa dalam hal ini, bangsa Israel yakin bahwa Musa adalah hamba Tuhan. Kalau kita mendengar dari Musa berarti kita mendengar dari Tuhan. Tapi kita perlu keberanian, untuk percaya, kira-kira begitu. Kalau kita melihat perjalanannya nanti, ya. Bahkan dari awal ketika Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel, tidak semua orang berani untuk percaya. Kan banyak juga yang meragukan. Nanti kita tahu ketika mereka keluar terus harus mengembara begitu, ya di padang. Kita akan tahu tidak semua akhirnya percaya, berani percaya kepada Musa, dan tentu kepada Tuhan. Jadi kemerdekaan, pembebasan memang menuntut kita untuk percaya, untuk berani percaya bahwa hanya dengan kemerdekaan itulah kita harus berani untuk percaya itu, dan taat kepada Allah. Apa saja yang kalau kita baca di dalam Alkitab, apa saja yang diperintahkan oleh Allah itu diikuti. Suruh menyembelih domba, darahnya dioleskan ke ambang pintu, semuanya begitu. Apa yang Tuhan perintahkan mereka lakukan, dan itulah sebenarnya yang menyelamatkan mereka. Makna teologis ini mungkin Pendeta Santi sering mendengar juga ya, dipakai oleh kelompok tertentu, gereja
di Amerika Latin yang akhirnya melahirkan teologi pembebasan. Begitu. Sudah banyak kritik tentang teologi pembebasan yang terlalu berani untuk mengatakan bahwa kita harus melakukan segala sesuatu untuk mencapai apa yang kita harapkan. Nah, padahal secara teologis yang ada di dalam Keluaran adalah segala sesuatu itu dilakukan oleh Tuhan, orang Israel berani untuk percaya dan melakukan apa yang diperintahkan. Jadi sekarang kita tahu teologi pembebasan juga sudah berkembang dan memperbaiki diri mereka sendiri, sehingga tidak menganggap bahwa karena kitalah begitu ya. Atau ini agenda kita. Betul, bahwa setiap teologi punya agenda sekarang itu tidak diragukan lagi, tapi keterlibatan atau melibatkan yang ilahi itulah yang menjadi inti di dalam Keluaran 12 begitu. Jadi masing-masing punya peran. Yang dituntut adalah keberanian untuk percaya kepada Tuhan yang akan bertindak. Lalu identitas itu penting. Nah, ini makna teologis berikutnya. Jadi tanpa identitas sulit bagi sebuah bangsa untuk yakin, gitu kan ya. Kita aja sebagai individu kalau punya krisis identitas, kita tidak bisa kemana-mana. Ragu untuk melakukan apakah saya bisa, siapa saya, nanti orang lain tidak percaya kalau saya bisa dan sebagainya. Jadi kalau kita punya identitas, yakin akan siapa kita dan apa yang akan kita lakukan, di mana tempat kita, dan bahwa orang lain akan menerima kita, maka kita bisa menjalankan hidup ini dengan makna, dengan visi. Lalu walaupun sudah dijadikan satu, perayaan roti tidak beragi itu mengingatkan orang Israel akan ketergesa-gesaan gitu. Dalam hidup kita kan ya mungkin tidak terlalu sering ya, tapi pada suatu saat kita harus segera. Jangan tunda-tunda lagi. Seperti Tuhan yang tidak mau menunda-nunda menyelamatkan orang Israel pada waktu itu. Lalu roti tidak beragi itu sering dipahami sebagai lambang kemurnian dan ketaatan, jadi tanpa ragi. Dalam tradisi Yahudi, ragi itu sering dilihat sebagai simbol dosa. Bagi tradisi Yahudi, atau korupsi atau apapun yang merusak karena proses itu ya, fermentasi itu yang melibatkan pembusukan. Walaupun mungkin rasanya lebih enak. Iya, lebih lembut rasanya, nggak keras patah. Iya. Tapi kalau pernah makan maca enak juga sih sebenarnya. Oke. Tanpa ragi. Tapi itulah simbol ya. Jadi menghilangkan ragi dari roti itu menjadi lambang membersihkan diri dari dosa, hidup sederhana. Kalau pernah menonton beberapa film tentang bagaimana keluarga Yahudi merayakan Paskah, jadi ya sore sebelumnya atau sehari sebelumnya itu semua ruang di rumah, terutama di dapur ya, itu dibersihkan. Benar-benar jangan sampai ada ragi begitu. Dicari, kalau ada dibuang tempat sampah. Simbol, lambang. Tapi kalau itu dihayati ya sebagai bagian dari iman yang percaya bahwa dengan cara inilah dulu nenek moyang kami diselamatkan, nah pasti mereka tidak akan merasa terbeban itu melakukan itu, pasti. Betul. Ya. Tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang merepotkan. Merepotkan, iya. Itu bagian dari iman mereka, begitu. Oke, itu lalu ya jelas pengajaran ya, mengapa harus makan sayur pahit.
mungkin elemen-elemen yang ada di dalam perayaan itu menarik juga secara teologis ya, karena sayur-sayur yang dimakan itu tidak enak lah di lidah. Gitu ya. Misalnya daun seledri itu diberi garam gitu ya, dicocol-cocol pakai garam lalu dimakan. Kita bisa membayangkan rasanya. Lalu beberapa sayur pahit lain, lobak-lobak yang pahit, segala sesuatu yang mengingatkan mereka tentang misalnya penderitaan di Mesir, bagaimana mereka dengan susah payah harus hidup dan sebagainya. Jadi itu dipakai untuk mengingatkan mereka tentang pengalaman nenek moyang mereka. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya kan, sewaktu Yesus merayakan perjamuan terakhir itu, pertanyaannya itu, apakah perjamuan Paskah seperti yang diatur di dalam Keluaran 12? Para alim menjawab iya, tapi sekarang liturginya seperti apa? Nah, itu yang didiskusikan lah di kalangan para ahli. Tapi kalau kita memperhatikan maca roti tidak beragi itu ada. Roti tidak beragi. Sayur-sayur yang lain mungkin ada. Nah, pertanyaan selanjutnya kan, kalau orang Yahudi merayakan Paskah yang sudah dijadikan satu dengan perayaan roti tidak beragi, dan itu dilakukan juga oleh Yesus dan murid-muridnya, mengapa sekarang orang Kristen tidak lagi merayakan Paskah, ataupun kalau merayakan Paskah, Paskahnya tidak seperti yang tidak makan roti tidak beragi, malah, yang pahit-pahit. Ya, malah kalau Paskah misalnya telur, tapi yang enak-enak, yang enak-enak kita makan. Nah, awal tahun 2000-an begitu ada penelitian khusus, penelitiannya tebal, artinya sudah diterbitkan dalam sebuah buku tebal. Jadi penelitian itu ingin mencari tahu mengapa pada akhirnya orang-orang Yahudi yang kelak menjadi Kristen yang percaya kepada Yesus itu tidak lagi merayakan Paskah sebagaimana yang ada di dalam Keluaran 12 atau perayaan Paskah orang Yahudi. Nah, ceritanya panjang, pasti tidak dapat saya sampaikan sekarang, tapi prinsipnya ada semacam awalnya kesinambungan, tapi lama-lama ketidaksinambungan. Nah, kita tahu sejak awal sebenarnya sulit untuk membedakan mana orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan orang Yahudi yang percaya pengikut Yesus. Sama-sama beribadah di Yerusalem, tapi lama-lama juga kita tahu bahwa pada satu titik di dalam sejarah bisa dibedakan mana orang Yahudi dan mana orang Kristen, walaupun latar belakangnya sama-sama Yahudi. Nah, di dalam penelitian itu sebenarnya kita bisa melihat adanya adanya perubahan, ya, modifikasi, tapi tidak meloncat terlalu jauh. Misalnya tadi tanggal 14 itu penting ya, karena disitulah nanti dirayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Nah, ada gereja kuno yang merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan itu. Nah, jadi dari situ kan kelihatan bahwa sebenarnya paling tidak kapan dirayakannya, nah itu masih setia. Mungkin juga unsur-unsurnya, mungkin. Nah, tapi lama-kelamaan orang Kristen menurut penelitian itu memiliki kebutuhan untuk memperlihatkan siapa kami dan siapa Anda, siapa kalian gitu. Nah, sehingga lama-kelamaan maknanya berubah. Kita bisa membayangkan sekarang Yesuslah yang menjadi korban, betul, begitu. Lalu nanti disalib, mati, dan bangkit, dan dia bangkit.
Nah itulah narasi yang lama-kelamaan menjadi sentral justru ya. Iya, penting. Jadi sekarang kita bisa melihat perayaan Paskah ini dimaknai oleh dua umat beragama yang yang berbeda lah, jelasnya berbeda. Yang satu mengimani Paskah sebagai campur tangan Tuhan, tindakan ilahi untuk menyelamatkan mereka. Yang satu lagi gereja Kristen juga sama, tindakan Allah, tindakan ilahi yang akan menyelamatkan umat manusia. Jadi tindakan penyelamatannya sama, tapi cara menyelamatkannya yang berbeda. Jadi kalau sekarang kita tahu bahwa ada dua cara untuk memahami perayaan Paskah, mungkin kita bisa belajar begitu ya, bisa belajar bahwa kemerdekaan itu penting, keselamatan itu, pembebasan itu penting, tapi di atas segalanya itu Allah lah yang berprakarsa, kira-kira begitu. Kebebasan itu penting, kemerdekaan itu penting, dan di atas semuanya Allah yang berprakarsa. Kalau kita mau berangkat dari peristiwa keluaran itu, sebab kan bukan bangsa Israel yang membebaskan dirinya sendiri, kira-kira begitu. Nah, sama juga dengan gereja kan? Iya. Allah sendiri yang berprakarsa. Ya, kira-kira begitu. Manusia tidak punya kemampuan untuk lepas dari dosa, menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Jadi meskipun sudah terlanjur atau bagaimana, kita tidak merayakan lagi Paskah sebagaimana yang orang Yahudi lakukan, ya lengkap dengan namanya seder, order urutan atau liturginya. Tapi kalau kita tahu, menurut saya kita saling belajar, saling menghargai. Toh sebenarnya kita berasal dari rahim Yudaisme, dari rahim Yahudi yang kelak percaya bahwa Allah punya cara yang lain begitu untuk menyelamatkan kita dengan menjadi salah seorang di antara manusia di dalam hidup dan karya Yesus. Baik, Bapak Pendeta, saya menandai penting berapa kali ya Bapak Pendeta menyampaikan soal pembebasannya, kemerdekaan. Sebab tadi kalau mengacu pada umat Israel melihat menghayati dirinya janji Allah, bagaimana mungkin mereka akan menjadi bangsa yang besar kalau mereka tetap diperbudak. Lalu kemudian kedua, bahwa menjadi umat yang merdeka harus sungguh-sungguh percaya. Karena berani untuk percaya. Karena kemudian mereka harus ada dalam embara yang begitu sangat panjang. Tidak mereka duga sebelumnya bahwa ternyata embara itu panjang sekali. Dan banyak menguji mereka dan juga Musa sendiri antara tetap yakin atau tidak begitu di antara tetap yakin atau tidak. Musanya juga bingung mau tetap percaya atau tidak begitu. Mereka terus menerus begitu ada dalam pergolakan itu. Namun yang mereka rayakan adalah tindakan Allah, Allah yang membebaskan mereka menjadi umat yang merdeka, umat yang dibebaskan. Nah, betapa penting kemerdekaan itu pembebasan. Dan kita bersyukur untuk kemerdekaan pembebasan yang Tuhan karuniakan kepada kita dari dosa. Walaupun juga kita tahu betul berjuang karena kita sudah dimerdekakan juga kan tidak mudah. Menjadi umat yang dimerdekakan ternyata juga tidak mudah. Diminta untuk berani percaya. Diminta untuk berani percaya. Dan dalam ziarah hidup kita, dalam embara hidup kita tetap berani untuk tetap percaya kepada penyertaan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesediaan menjadi narasumber Ngulik Alkitab pada episode kali ini. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dimanapun sahabat berada, sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Untuk menutup episode kali ini, kita telah tutup dalam doa. Silakan Bapak Pendeta menutup dalam doa. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu, mengulas secara khusus Keluaran 12, di mana kami boleh belajar tentang
hidup di masa kini dengan mengingat apa yang telah engkau lakukan di masa lalu, apa yang telah engkau perbuat dengan menyelamatkan, membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Kami belajar bahwa tindakan ilahi yang telah engkau lakukan kepada sebuah bangsa yang kecil menjadi inspirasi bagi semua bangsa di dunia, bahwa tanpa kemerdekaan, tanpa kebebasan, kami tidak bisa hidup seturut dengan apa yang engkau kehendaki. Sebab dengan kebebasan itulah kami akan bebas untuk berjalan di jalan Tuhan. Kami akan bebas untuk mewujudkan keadilan, kedamaian, dan segala sesuatu yang baik yang kami perlukan sebagai bangsa-bangsa yang hidup di dunia ini. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia yang telah engkau anugerahi berbagai macam modal yang boleh kami olah agar kami dapat mewujudkan cita-cita, harapan, dan visi bangsa ini. Kami berdoa untuk setiap orang, setiap masyarakat, bahkan setiap bangsa dan negara yang mungkin masih bergumul dengan kemerdekaan dan kemandirian. Kiranya engkau menolong mereka. Kami menutup acara ini dengan mengucap syukur karena engkau telah memberi kami kebebasan supaya kami boleh hidup dengan bebas di jalan Tuhan. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin.